Halo teman-teman, kita masuk ke series ke-6, masih di copywriting toko online full version. Ini adalah video copywriting full version yang terakhir. Silahkan manfaatkan kesempatan Anda dan praktekkan ya. Apa yang akan Anda pelajari di video ke-6 ini? Nah, ini adalah pamungkas ya, jurus pamungkas. Kita akan pelajari tentang bahasa yang sulit ditolak ya. Jadi di video ke-6 ini gunakan bahasa yang sulit ditolak. Seperti apa? Nah, pertama, pastikan gunakan kata Anda atau kamu ya. Ini berasa personal ya, berasa ngobrol langsung. Jadi jangan menggunakan kita, tapi Anda atau kamu ya. Supaya langsung tertuju, yang baca juga berasa oh gue ya maksudnya gitu. Oh saya ya gitu ya. Jadi gunakan Anda atau kamu. Oke. Wah sorry, ini baterainya low. Oke, pastikan gunakan kata Anda atau kamu. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa indera manusia. Apa aja bahasa indera manusia? Bahasanya itu Anda harus tahu bahwa indera manusia itu ada visual, auditory, kinestetik, olfactory, gustatory. Nah, ini adalah kita nggak usah bahas semua. Intinya yang paling banyak itu ada 3, visual, auditory, dan kinestetik. Ini paling sering mempengaruhi indera manusia, mempengaruhi daya tarik manusia gitu ya. Yang pertama visual. Visual itu penglihatan, auditory itu pendengaran, dan kinestetik itu merasa ya. Ini yang paling banyak di apa ya? Yang paling banyak dominan dimiliki oleh manusia dan daya tariknya dengan 3 hal ini. Jadi kalau orang visual itu rata-rata dia lebih senang menonton daripada mendengar dan merasa. Dan visual ini rata-rata dimiliki oleh semua orang. Ya semua orang juga memiliki semua faktor indera ini. Tapi ada satu yang menonjol gitu ya. Menonjol, kalau orang yang menonjol visual ya dia lebih senang nonton daripada dengar radio. Nah, kalau orang yang cenderung auditory dia cenderung lebih senang mendengar daripada melihat ya, melihat langsung. Dia belum percaya kalau belum mendengar secara langsung. Dia belum percaya kalau belum melihat secara langsung gitu ya. Nah, kinestetik ini merasa. Ya, dia belum belum percaya kalau dia belum merasakan langsung, belum mempraktekkan sendiri, belum membuktikan sendiri. Ini kinestetik. Ini merasa. Nah, 3 bahasa indera ini kita aplikasikan ke dalam copywriting kita. Contohnya, nah kita lihat ya. Contohnya ini punya saya, Anda bisa lihat. Mana ya? Sebentar. Anda bisa contoh punya saya. Oke, nah kita lihat ya. Ini bahasa indera. Bayangkan. Bayangkan itu kan visual ya. Bayangkan kita masukkan ke dalam copywriting kita ya, disisipin gitu ya. Jadi selain tadi struktur-struktur copywriting, kita sisipkan juga bahasa indera manusia ya, yang mempengaruhi daya tarik mereka. Bayangkan ini orang visual ya, kena. Bayangkan orang membayang-bayangkan. Rasakan bagaimana bahagia jika itu terjadi. Ini kinestetik ya. Dan alhamdulillah saya melihat dan mendengar. Ini melihat, ini visual, mendengar, ini auditory, kabar dari alumni kelas bisnis online, dan seterusnya. Ini ketiganya udah ada. Visual, bayangkan, rasakan, kinestetik, mendengar adalah auditory ya. Ini sebenarnya sangat rahasia ya, ini dapur saya. Anda ya boleh mencontoh lah. Tapi tolong khusus untuk Anda saja dan praktekkan oleh Anda ya. Kemudian di bawah juga sangat banyak sekali, dalamnya saya masukkan unsur-unsur itu ya, tapi nggak usah keseringan juga ya, nanti mual-mual orang. Nggak ada lagi ya. Oke, kita lihat lagi status yang lain. Saya ada yang gitu banyak banget.
biasanya saya masukin itu semua. Nah, di dalam juga ada niat ya. Mana nih? Nah, bayangkan ya, jika kontak Anda ribuan. Ini bayangkan ya. Kemudian nah, ini kalau di sini saya bayangkan minimum Anda masukkan visual karena visual ini hampir dimiliki hampir ada di setiap orang. Visual, minimum visual ya. Ya bagus lagi masukkan auditory dan kinestetik. Tapi lihat juga kondisi, yang nggak usah semuanya tulis. Kalau nggak nyambung dengan kata-katanya kan nggak mungkin ya. Ini saya juga. Nah, kalau tadi kan bayangkan nih jadi judul ya. Ini bayangkan oleh Anda dapat penghasilan puluhan ratusan juta rupiah per bulan dari bisnis online asik. Nah, ini jadi judul. Saya masukkan bahasa indra manusia. Di bawah juga sangat banyak sebentar. Banyak banget nih di bawah. Saking banyak ini. Oke, kita masuk ke sini aja deh. Kita masuk ke kelas. Kita masuk ke kelas. Oke, kita lihat. Saya masukkan bahasa indra manusia. Ya nggak semua sih, tapi beberapa. Nggak selalu. Anda bisa contoh. Contoh di saya sudah mempostingnya. Di copywriting mana ya? Nah, ini. Anda baca ya, Anda lihat sendiri. Melihat banyak orang-orang ultra kaya, melihat ini visual ya. Bla 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 bla. Dengar juga dari beberapa pengusaha super sukses, dengar auditory. Ya, kita lihat lagi. Dengerin lagu-lagu klasik ya, denger juga. Meski saya belum seperti mereka, tapi alhamdulillah dengan jadi bisnis online ternyata bisa merasakan nih kinestetik seperti mereka. Rasanya kinestetik ya, jadi bisnis online itu bebas waktu dan bisa santai menikmati teh hangat di pagi hari, siang hari, kapanpun ya. Ini visual, ini auditory, ini kinestetik ya, semua ada. Nah, itu saya segitu sih. Nah, jadi gitu ya, Anda bisa masukkan visual, auditory, kinestetik di dalam bahasa penawaran Anda. Oke, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya buat pembaca selalu merasa yes tanpa mengatakan no. Ya, dia tuh mau minimum di awal kalimat sebanyak 3 kali mereka mengucapkan yes walaupun dalam hati. Dan dia sulit menolak ya. Jadi di kalimat awal gunakan 3 pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan ya, pertanyaan juga boleh sih, tapi lebih cenderung pernyataan yang sulit ditolak dan orang pasti mengatakan ya. Seperti apa? Nah, contohnya ini tadi saya juga sudah membuatnya. Kita lihat. Ultra kaya, melihat banyak orang-orang ultra kaya, makin kaya malah makin santai. Ini fakta ya, dan orang tidak bisa mengelak. Iya, ini dalam hati iya ya. Kerjanya minum teh, ngopi, baca koran, garuk-garuk kepala, dengerin lagu-lagu klasik. Iya, itu iya semua. Dengar juga dari beberapa pengusaha super sukses, mereka makin banyak waktu luang karena roda bisnisnya sudah berjalan oleh ratusan karyawannya. Iya juga. Ini sulit tolak nih.
Nah, meski saya belum seperti mereka, tapi alhamdulillah dengan jadi pebisnis online ternyata bisa merasakan seperti mereka, mirip rasanya. Iya juga, ya. Ini iya semua. Yes, tanpa mengatakan no. Ini mereka sudah terinduksi. Nah, rasanya jadi pebisnis online itu bla 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 terus. Nah, ujung-ujungnya jualan. Ya. Jadi buat orang sulit menolak dan selalu mengatakan yes minimum 3 kali. Setelah itu ya selanjutnya Anda olah. Nah, nah ini juga sama, lari saat launching mau. Nah, sedikit cerita bahwa per sekian 12 Desember 2015 yang lalu Optik Hebat itu resmi ditutup dan rebranding dengan Hot Glass. Ini nggak bisa ditolak karena ini cerita saya natural, ya, nyata. Orang nggak bisa, enggak tuh bukan 12 tuh, nggak kan, nggak bisa nolak. Jadi jangan bikin orang menolak, ya, membuat perbedaan di awal kalimat terutama, ya, 3 kali minimum. Kalau ini kan cerita saya, ya, dan saya yang tahu, ya. Nah, orang nggak bisa nolak dan pasti iya, ya, karena ya saya yang tahu, ya. Per 12 Desember lalu ya, saya ditutup resmi Optik Hebat dan kemudian rebranding dengan Hot Glass. Dan sekarang Hot Glassnya mendaki gunung, mau menuju puncak, lagi proses produksi kacamata sendiri. Iya, semua iya, karena saya yang tahu kondisinya, ya. Nah, ini ada lagi, bayangin ini visualnya. Nah, oke, lupakan yang di atas. Nah, ini saya tuh berusaha menginduksi. Jadi berusaha membuat ya orang tuh berasa nggak bisa nolak, ya, karena ini fakta kenyataan yang saya alami dan orang nggak bisa melarang, ya, nggak bisa menolak karena ini saya sendiri yang alami. Lupakan yang di atas, Anda perlu tahu bla 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 bla, ujungnya saya jualan. Nah, gitu ya. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa melakukan fakta, memasukkan fakta sehingga orang tuh nggak bisa nolak. Fakta minimum 3 kali. Faktanya misalnya nah, ini hari Minggu. Nah, itu kan orang mengatakan iya. Ya, tapi kalau Minggu, ya, jangan bicara di hari lain. Ini hari Minggu, Anda sedang berlibur dengan keluarga. Itu iya semua. Orang nggak bisa nolak. Dan Anda tahu kalau berlibur dengan keluarga pasti menyenangkan. Itu iya. Kalau begitu, Anda mungkin ingin memiliki waktu yang berkualitas dengan keluarga. Itu iya semua tuh. Contohnya gitu, ya. Nah, baru selanjutnya Anda tawarkan produk Anda. Misalnya produk yang sesuai dengan keluarga apa? Misalnya tawarkan tiket liburan bersama keluarga, misalnya gitu, ya. Jadi Anda bisa masukkan fakta minimum 3 kali, fakta yang nggak bisa ditolak oleh orang, fakta yang kita alami sendiri sehingga cuma kita yang tahu, atau fakta berdasarkan fakta yang ada, ya. Anda bisa membuat itu. Oke, ya. Kemudian apalagi? Anda juga bisa membuat bingung hingga pembaca Anda terinduksi. Ini bisa, salah satunya bisa, ya. Enggak. Jadi Anda bisa membuat mereka selalu yes, atau Anda juga bisa membuat bingung di awal, ya. Jadi digunakan kalimat yang membingungkan di awal, bisa judul atau beberapa kalimat awal. Bingung sehingga penasaran, orang mau baca. Bingung. Ya, bingungnya ini nggak usah bingung sampai bingung parah, ya. Ya, Anda bisa memberikan pilihan-pilihan yang membuat orang tuh agak bingung, ya. Contohnya, belum lama ini saya membuat postingan dan gara-gara ini penjualannya alhamdulillah lumayan. Sejak menulis status ini penjualannya lumayan. Saya membuat ini bingung duluan. Perhatikan. Nah, jika Anda hanya dihadapkan pada satu pilihan, pilih ilmu atau uang. Ini bingung orang, kan? Apa ya, ilmu apa uang, ya? Bingung sehingga orang penasaran mau baca. Saya juga tambahin di sini fotonya yang bikin orang semakin bingung, apa nih hubungannya ilmu, uang, dan Raisa dan Isyana, apa nih? Orang penasaran buka. Ya. Nih dibaca aja. Terus selanjutnya, nah, ini juga saya memasukkan unsur orang tidak bisa menolak. Tahukah Anda jika saya, ini kan saya, ya, jadi orang nggak bisa nolak. Fakta, jika saya bertemu dengan orang kaya, pengusaha sukses, dan dia memberikan 2 pilihan, memberikan uang kepada saya atau memberikan ilmunya, jelas saya akan memberi ilmunya ketimbang duitnya.
Nah, ini ya semua, orang nggak bisa. Ini kan saya, orang nggak bisa menolak, gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi Anda juga bisa membuat mereka bingung, pembaca Anda bingung. Ya, cara satunya dengan begini, membuat pilihan, ya. Oke. Atau contoh seperti saya ini. Headline-nya adalah siapa lagi yang ingin merasakan tembus profit 50 juta? Itu udah bingung duluan. Wah, 50 juta gimana ya? Nah, tapi ya jangan ngibul, harus fakta. Sudah mengalami 50 juta baru Anda boleh ngomong 50 juta. Ya. Sekarang ini banyak banget yang copywriter dia ngomong ratusan juta atau puluhan juta padahal dia sendiri belum. Nah, itu nggak punya integritas. Itu kurang bagus buat saya. Ya, kalau belum mengalami ya jangan hindari kata-kata seperti ini, pakai kata-kata yang lain aja. Nah, ini saya menulis ini ya karena sudah mengalami, dan ini juga orang agak bingung. Wah, 50 juta gimana ya? Nah, itu salah satu teknik ya. Salah satu teknik yang bisa Anda gunakan supaya orang mau baca dan sulit menolak. Nah, atau Anda bisa gunakan natural ya. Anda bercerita natural, senatural-naturalnya sehingga orang nggak bisa nolak ya, karena itu natural, itu adanya. Ya, itu keadaan yang asli, kondisi yang asli. Anda bisa membuat cerita dengan ya natural. Ujung-ujungnya Anda giring orang masuk ke toko online Anda atau jualan produk Anda. Contohnya seperti yang saya contohin tadi. Nah, misalnya saya bercerita natural mana ya? Nah, ini natural. Apa lagi ya? Nah, ini deh. Nah, ini natural. Sayangnya di bawahnya nggak ada call to action, nggak saya nggak jualan. Tapi ini natural. Ini yang saya alami, ya. Coba cari lagi deh yang lebih pas mana ya? Kita lihat. Lumayan lama. Oke, intinya gitu ya. Intinya Anda membuat, ya, pertama Anda bisa membuat menggunakan kata-kata Anda atau kamu, dan gunakan bahasa indera manusia seperti yang tadi saya bilang. Anda juga bisa membuat pembaca selalu merasa yes tanpa mengatakan no. Ya, masukkan fakta minimum 3 kali. Kemudian buat bingung dengan pilihan-pilihan sehingga orang mau membaca ya, terutama di kalimat awal atau di judul ya. Terakhir, Anda bisa membuat natural, cerita-cerita yang natural yang Anda alami sendiri, dan ujung-ujungnya Anda bisa menawarkan produk Anda. Sekian video series tentang copywriting toko online full version ini. Silahkan praktekkan, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan ini adalah hanya strategi saja, hanya teknik saja, tapi keberhasilan tetap dikembalikan kepada Anda. Seberapa besar Anda action, seberapa besar Anda mendekatkan diri Anda kepada Yang Maha Kuasa, kesuksesan Anda dari situ. Ini hanya sebagian daripada strategi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.